Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Sistem Informasi Akuntansi kelas K013. Di sini kami akan membahas dan memaparkan mengenai bab 11 yang berjudul Kontrol untuk Informasi Keamanan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Danis Aishifa dengan NPM Mahir 202. Lalu ada saya sendiri Muhammad Fikri Raka Andarwa dengan NPM Mahir 250. Lalu ada Raihan Rafif Ramadan dengan NPM Mahir 274. Lalu ada Nadia Nurholila dengan NPM Mahir 386. Dan yang terakhir ada Ardaneswara Putra Afandi dengan NPM Mahir 393. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Saya akan menjelaskan tentang 3 konsep fundamental keamanan informasi. Yang pertama adalah keamanan adalah masalah manajemen, bukan hanya masalah teknologi. Siklus hidup keamanan yang pertama menilai ancaman dan pilih resiko tanggapan. Yang kedua mengembangkan dan menyampaikan kebijakan. Yang ketiga memperoleh dan melaksanakan solusi. Yang keempat adalah monitor pertunjukan. Lalu selanjutnya ada manusia sebagai faktor kritis. Manusia menjadi mata rantai terlemah dalam keamanan atau aset penting untuk menjadikan karyawan sebagai bagian positif dari upaya keamanan organisasi. Manajemen harus menciptakan budaya yang sadar keamanan dan menyediakan pelatihan kesadaran keamanan berkelanjutan. Yang ketiga, model keamanan informasi berbasis waktu. Tujuan dari model keamanan informasi berbasis waktu adalah untuk menerapkan kombinasi kontrol preventif, detektif, dan korektif untuk melindungi aset informasi cukup lama agar organisasi dapat mendeteksi bahwa serangan sedang terjadi dan mengambil langkah-langkah tepat waktu untuk menggagalkan serangan tersebut sebelum informasi apapun hilang dan dikompromikan. Oke, di slide ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara untuk melindungi sumber daya informasi. Yang pertama, kita harus menjaga keamanan fisik dari data tersebut atau physical security. Karena kontrol akses ini merupakan langkah awal yang sangat krusial dikarenakan penyerang dapat secara mudah melewati kontrol keamanan digital dalam suatu data. Agar tidak mudah memasukinya, pemilik data harus membatasi titik masuk bangunan, di mana untuk masuk harus didampingi oleh seorang karyawan. Yang kedua ada ruang komputer dan server, di mana ruangan ini tuh harus dikunci secara rapat dan dipantau dengan CCTV bila memadai, serta menggunakan akses teknologi yang kuat seperti kartu akses atau perangkat biometrik. Lalu yang ketiga ada keamanan infrastruktur jaringan, di mana kabel dan perangkat telekomunikasi ini harus dilindungi agar tidak dapat disadap oleh pengunjung. Dan stop kontak jaringan yang tidak dipakai harus diputus secara fisik. Setelah menggunakan keamanan fisik, ada yang namanya kontrol akses pengguna, di mana proses ini tuh untuk memastikan bahwa hanya orang-orang yang berwenang dan tertentu saja yang dapat mengakses sistem dari sebuah data. Untuk caranya ada autentifikasi atau authentication, yaitu memverifikasi identitas pengguna melalui sesuatu yang mereka tahu, seperti kata sandi. Lalu ada sesuatu yang mereka miliki seperti kartu akses atau karakter fisik, yaitu biometrik. Lalu ada otorisasi atau authorization, yaitu proses membatasi akses pengguna yang telah diautentifikasi
ke bagian sistem tertentu saja dan membatasi tindakan yang boleh mereka lakukan. Lalu ada solusi teknologi informasi, kontrol anti-malware. Malware seperti virus dan worm ini dapat merusak informasi atau membuka akses ilegal. Untuk cara melindungi teknologi informasi ini adalah dengan cara yang pertama, bisa menginstal perangkat lunak perlindungan anti-malware pada seluruh perangkat organisasi. Lalu yang kedua, ada melakukan manajemen terpusat untuk patch atau tambahan keamanan dan pembaruan perangkat lunak anti-malware secara rutin. Lalu yang ketiga, ada memberikan edukasi kesadaran kepada karyawan agar tidak membuka lampiran email yang sekiranya mencurigakan. Kemudian ada mendeteksi serangan. Ada 4 langkah untuk mendeteksi serangan dari luar, yakni ada analisis log. Sebagian besar sistem dilengkapi dengan kemampuan ekstensif untuk mencatat siapa yang mengakses sistem dan tindakan spesifik apa yang mereka lakukan. Catatan ini membentuk jejak audit akses sistem. Tujuan analisis log adalah untuk menentukan alasan kegagalan upaya masuk seorang pembobol seperti salah password. Yang kedua ada sistem deteksi penyusupan atau IDS. Terdiri dari serangkaian sensor dan unit pemantauan pusat yang membuat log lalu lintas jaringan dan menganalisis log tersebut untuk mencari upaya intrusi. IDS berfungsi dengan membandingkan lalu lintas yang diamati dengan basis aturannya. Selain itu, IDS juga dapat berfungsi sebagai untuk memantau upaya tidak sah untuk mengubah konfigurasi perangkat tersebut. Kemudian ada langkah ketiga dan keempat. Langkah ketiga ada honeypots. Honeypot dapat dikonfigurasi untuk meniru server penelitian dan pengembangan atau target potensial menarik lainnya. Karena bersifat sebagai sistem umpan, upaya untuk mengakses honeypot memberikan peringatan dini bahwa seseorang, baik karyawan maupun pihak luar, sedang mencari informasi rahasia perusahaan. Kemudian langkah keempat ada pemantauan berkelanjutan. Merupakan kontrol yang dapat mengidentifikasi potensi masalah yang secara tepat waktu dan menemukan peluang untuk meningkatkan kontrol yang ada. Perlu adanya pemantauan berkelanjutan terhadap kepatuhan karyawan, terhadap kebijakan keamanan data organisasi, dan kinerja keseluruhan proses bisnis. Menanggapi serangan, mendeteksi masalah tepat waktu sangatlah penting, tetapi itu saja tidak cukup. Sekarang kita akan membahas dua kontrol yang sangat penting, yaitu pembentukan tim respon insiden komputer dan yang kedua penunjukan individu tertentu yang biasanya disebut sebagai Chief Information Security Officer dengan tanggung jawab keamanan informasi di seluruh organisasi. Kedua hal ini dapat membantu memenuhi model keamanan berbasis waktu dengan mengurangi nilai R, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menanggapi suatu masalah. Lanjut ke monitoring dan penyediaan solusi keamanan. Nah, yang pertama ada pengujian penetrasi, yaitu upaya resmi yang dilakukan oleh tim audit dalam konsultan keamanan untuk mencoba membobol sistem informasi organisasi. Nah, tujuannya adalah menguji efektivitas keamanan dan menemukan kelemahan agar sistem dapat diperbaiki. Nah, yang kedua yaitu pengendalian perubahan dan manajemen perubahan, yaitu proses formal untuk memastikan setiap perubahan pada sistem informasi perangkat keras atau perangkat lunak tidak mengurangi keandalan sistem. Nah, proses ini mencakup dokumentasi perubahan, persetujuan manajemen, pengujian pada sistem terpisah, serta pemantauan agar perubahan tidak menimbulkan masalah atau risiko keamanan. Oke, next di sini yang kita bahas masih sama ya, yaitu mengenai cara menjaga agar sumber daya informasi kita terlindungi. Yang keempat, di sini ada solusi teknologi informasi dengan mengkontrol akses jaringan, di mana jaringan ini dilindungi dengan cara menyaring lalu lintas data yang masuk dan keluar untuk mencegah akses yang tidak sah. Di sini ada perimeter jaringan, yaitu seperti menggunakan router perbatasan dan firewall utama untuk menyaring paket data yang berbahaya. Lalu ada Intrusion Prevention System atau IPS, di mana perangkat ini yang memantau pola aliran lalu lintas
agar secara otomatis ini dapat mengidentifikasi dan memblokir serangan secara real time. Lalu ada keamanan nirkabel atau wireless. Semua akses wireless ini harus diperlakukan seperti akses dari internet dan diarahkan melalui firewall serta dienkripsi. Lalu yang kelima ada solusi teknologi informasi dengan cara mengkontrol penguatan perangkat dan perangkat lunak, di mana setiap perangkat ini memiliki titik akhir atau endpoint seperti laptop dan server yang harus dikonfigurasi agar aman. Untuk caranya, yang pertama ada konfigurasi default, di mana menonaktifkan program, fitur, dan layanan sistem operasi yang tidak diperlukan agar dapat mengurangi potensi celah serangan. Lalu yang kedua ada pemindai kerentanan atau vulnerability scanner, yaitu menggunakan alat otomatis yang dapat mendeteksi program yang tidak digunakan atau memiliki celah keamanan. Dan yang ketiga ada manajemen perubahan, yaitu proses formal untuk memastikan bahwa perubahan pada perangkat lunak ini tidak menciptakan kelemahan keamanan baru. Lalu yang terakhir ada solusi teknologi informasi dengan cara enkripsi, yaitu enkripsi ini apa? Suatu lapisan pertahanan terakhir untuk melindungi suatu data, di mana fungsinya ini untuk mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak memiliki kunci deskripsi dari data tersebut. Lalu untuk penerapannya di sini sangat penting untuk melindungi suatu data yang tersimpan dalam perangkat seperti ini laptop yang misalnya akan dicuri. Nah, sini tuh bisa melindungi kerahasiaan komunikasi melalui jaringan nirkabel tersebut. Baik, di sini ada implikasi keamanan dan virtualisasi dan komputer awan. Jadi keamanan dalam virtualisasi memungkinkan satu perangkat keras fisik menjalankan beberapa mesin virtual. Risiko utamanya terletak pada lapisan hypervisor. Lalu ada keamanan dalam komputer awan. Dalam cloud, tanggung jawab keamanan dibagi antara penyedia layanan seperti AWS, Azure, Google Cloud, dan pengguna. Yang pertama ada model tanggung jawab bersama, share responsibility model. Ini adalah konsep paling krusial dalam keamanan cloud. Itu pertama, penyedia cloud bertanggung jawab atas keamanan infrastruktur fisik, jaringan, dan fasilitas data center. Yang kedua ada pengguna cloud bertanggung jawab atas keamanan data, konfigurasi aplikasi, manajemen identitas, dan enkripsi. Terus yang B ada risiko utama di komputer awan. Yang pertama risikonya konfigurasi yang salah. Misconfiguration penyebab utama kebocoran data di cloud, misalnya membiarkan penyimpanan data terbuka untuk umum secara tidak sengaja. Yang kedua ada akses identitas yang lemah. Pencurian akun administrator cloud jauh lebih berbahaya daripada pencurian akun komputer biasa, karena administrator memiliki kendali atas seluruh infrastruktur. Lalu yang terakhir ada antarmuka pemrograman aplikasi yang tidak aman. API digunakan untuk mengelola layanan cloud. Jika API memiliki celah, peretas bisa memanipulasi seluruh sistem.
Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya atas perkataan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.